Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha babal fahmi liman syaa min ibadihi fafahamahu ma aradahu bi ahbabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu miftahu asrarih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mahmud fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat Allah ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau sampai hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyah was samanun minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-82 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Mata fatahala kababal fahmi bil man'i adal man'u huwa ainul ata. Artinya, manakala Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi engkau pintu paham bil man'i tentang pencegahan, kembalilah itu pencegahan tadi pemberian yang sebenarnya. Nah, itulah terjemahnya. Maksudnya, idza fahimta annal man'a qadaikir rizki was-suqmi wa shiddatil 'aish wa adal khalqi wa adami ijabati du'a rahmatun minallahi bik, saral man'u ata'an wa fadlan 'aziman minallahi ilaik. Apabila engkau paham bahwasanya pencegahan itu contohnya seperti sempitnya rezeki, sakit, sulitnya kehidupan, gangguan-gangguan dari makhluk, tidak dikabulkannya doa, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu namanya pencegahan. Nah, apabila engkau mengerti bahwa pencegahan itu rahmat dari Allah dengan engkau, jadilah itu pencegahan tadi pemberian dan anugerah yang besar dari Allah kepada engkau. Apabila engkau mengerti, engkau paham. Nah, bila kita paham bahwa sempitnya rezeki itu adalah satu rahmat Allah bagi kita, sakit itu rahmat Allah kepada kita,
ujian-ujian dari makhluk itu rahmat Allah. Kita paham itu, maka semuaan itu adalah anugerah yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Cuma syaratnya bila mana kita paham, nah, bila kita mengerti itu. Allahu rahimun bik la yamna'uka li'ajzin wala bukhlin bal li'ilmihi annal man'a khairun laka bil aqibah. Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat sayang dengan engkau. Dia tidak mencegah engkau karena dia lemah. Dia tidak mencegah engkau karena dia kikir, tetapi karena Allah mengetahui bahwa pencegahan itu lebih baik bagi engkau di belakang hari. Di belakang hari. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala kita yakini menyayangi makhluknya, baik yang kafir, yang beriman, itu disayangi Allah. Yang kafir itu disayangi Allah, buktinya masih dirasakan Allah, dibolehkan menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Andai kata Allah tidak sayang kepada orang kafir, niscaya dibinasakan Allah seluruhnya. Ini bukti Allah sayang dengan makhluk. Orang kafir pun disayangi Allah. Nah, kemudian lagi kita meyakini bahwa Allah itu lebih sayang kepada manusia yang beriman. Kita wajib percaya itu, bahwa Allah itu lebih sayang lagi kepada manusia yang beriman dengannya. Allah lebih sayang lagi kepada orang-orang yang saleh daripada orang beriman itu. Allah lebih sayang lagi kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Nah, lalu orang yang menuntut agama ini dia yakin bahwa Allah itu sayang kepadanya. Lalu dia hidup susah. Doanya kada dikabulkan Allah. Mestinya penuntut ilmu ini mengerti, paham bahwa ini semua adalah rahmat Allah. Tentu ada kebaikan-kebaikan yang disimpan Allah di balik pencegahan-pencegahan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Iqadul Himam dicontohkan kasabiyin ra'a ta'aman hasanan aw halwa'a aw asalan wa bihi sum wa abuhu alimun bima fihi fakullama batasa as-sabiyyu lidzalika at-ta'am raddahu abuhu fas-sabiyyu yabki alaihi li'adami ilmihi wa abuhu yarudduhu bil qahri li wujudi ilmihi falau aqala as-sabi ma fihi ma batasa ilaihi wa la alima nusha abihi wa shiddata ra'fatihi bihi. Jalsidin mencontohkan kakanakan. Kakanakan itu melihat makanan yang bagus atau gula batu atau madu, padahal di dalam makanan yang nyaman tadi di situ ada sum, ada racun. Abahnya tahu dalam makanan itu ada racun. Manakala si anak tadi meraba makanan itu, mengambil makanan itu, abahnya menolak. Nah, ditarik abahnya, tangan anak, jangan dimakan itu, karena abah nih. Pas sabi ya beki, kanak-kanaknya menangisnya, dibuang wadainya, menangis ini.
Kenapa menangis? Li adami ilmi, si anak-anak ini kada tahu dalamnya itu ada racun. Abahnya tahu, lalu dia cegah dengan paksa. Nah, andai kata si kanak-kanak itu berakal, kanak-kanak itu mengerti, tahu di dalam itu ada racunnya, niscaya dia tentu kada akan meraba itu makanan, dan niscaya dia tahu bahwa abahnya itu sangat sayang kepadanya. Nah, itu contohnya. Jadi kita minta kepada Allah sesuatu, Allah tahu. Ujar Tuhan, ini amun ku beri ini nih, kayaknya tak ganggu ibadahnya. Amun ku bari ini, jar Tuhan, tak ganggu kena menuntut ilmunya. Nah, sinang minta ini, inya pikirannya lain. Ujarnya, mun aku banyak berduit, kena aku nyaman nuntut ilmu. Nah, mun aku berduit, kena nyaman aku berwakaf. Mun aku nuntut ilmu, nyaman aku membantu orang. Tuhan tahu, ini amun berduit kikir. Amun berduit nih kada menuntut ilmu lagi. Tuhan tahu itu. Nah, Tuhan sayang kalau dikabulkan Tuhan, sehingga rezekinya sempit. Nah, itu kalau inya mengerti, itu adalah rahmat Allah terhadap inya. Nah, rahmat Allah kepada inya. Wa misalun akhar, contoh lain lagi, karajulin sana'a ta'aman jayyidan wa amila fihi busaqan wa mukhatan aw kazaran wa atabihi liman la ya'rifuhu fa kullu man ra'ahu wa lam ya'rif ma fihi batashat nafsuhu ilaih falau alima ma fihi ma batashat nafsuhu fa idza nahahu anhu man alima ma fihi ittahamahu li adami fahmi. Seseorang membikin makanan nang bagus, tetapi makanan itu dicampurinya dengan kotoran-kotoran, diludahinya makanannya, dihingusinya. Nah, kulambinnya itu berdihingusinya, akan maadun tuh lah mau singus tak kulambinnya. Dimasak untuk dihidangkannya. Siapa yang melihat wadah kulambin itu bagus, nyaman, hendak makan. Jikalau dia tahu bahwa waktu ma'adun itu diludahinya, kadanya hendak menjangkau, melihatkin kada hendak, jika tahu waktu ma'adun itu diludahi oleh tukang ulah itu. Nah, apabila mencegah akan dia orang nang tahu, jangan makan, aku melihat diludahinya. Nah, ujar nang hendak ni, bah, mun bujur aku percaya lawan igang. Nah, mantuh mah. Inya tahunya melihat waktu diludahinya, kan jangan makan. Ujar nang hendak ini, kok kada percaya lawan igang. Anu bendanya meludahi wadah nang kaya nyamanan ini. Nah, ittahamahu. Kenapa li adami pahmihi, ada paham. Kadzalikal abdu yabtisu lid-dunya awir riyasa aw ghairi dzalik mimma fihi dhararuhu fayamna'uhu al-haqqu ta'ala minhu rahmatan bihi wa syafaqatan alaihi wa atina'an bihi. فَإِذَا فَهِمَ عَنِ اللَّهِ سَلَّمَ الْأَمْرَ إِلَى مَوْلَاهُ وَلَمْ يَتَّهِمْهُ بِمَا أَضْرَمَهُ وَقَضَاهُ وَإِذَا لَمْ يَفْهَمْ عَنِ اللَّهِ تَحَسَّرَ وَرُبَّمَا سَخِطَ. Demikian pula seorang hamba yang ingin mencapai keduniaan, kekayaan, ingin mencapai kepangkatan, padahal di dalam kekayaan itu ada mengandung bahaya-bahaya. Di dalam kepangkatan itu ada mengandung risiko-risiko tinggi. Dicegah oleh Allah. Dicegah.
usahanya selalu gagal, mencalon selalu luput. Kenapa Allah cegah dia? Allah sayang dengannya. Allah sayang. Allah memperhatikan kasih dengannya. Allah tahu ini kalaunya kaya jadi bahaya. Kalau pemimpin bisa jadi zalim. Nah, apabila seseorang itu mengerti, paham tentang Allah tadi, niscaya dia menyerahkan urusannya kepada Allah dan tidak akan berburuk sangka dengan Allah pada apa yang Allah putuskan terhadapnya itu. Dan bila dia kadang mengerti, nah ini dia menyesal dan bisa-bisa murka, tidak suka dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi paham itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki daripada hambanya. Kalau semua Allah beri paham itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din, wa man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bih." Barang siapa yang Allah menghendaki orang itu baik. Nah, bila orang itu dikehendaki Allah baik, Allah pahamkan dia pada agama. Pengertian paham pada agama itu bukan hanya pengertian paham masalah wudhu, paham masalah sembahyang, tapi lebih luas dari itu. Terutama tentang paham anillah, paham tentang perilaku Allah. Dan orang yang tidak paham pada agama, tidak paham tentang perilaku Allah, lam yubalillahu bih, Allah tidak akan peduli dengannya. Artinya orang ini akan dijauhkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Artinya pada hari ini firman Allah, pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha bagi kalian Islam itu agama. Nabi membacakan ayat ini di hadapan para sahabat. Artinya pada hari ini agama Islam telah sempurna dan Allah menyempurnakan nikmat kepada kaum muslimin dan meridai Islam sebagai agama. Sahabat-sahabat Nabi yang mendengar itu bergembira karena sudah sempurna. Allah ridha. Hanya ada satu sahabat yang menangis mendengar ayat itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar menangis mendengar ayat itu. Ada sahabat yang bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Rasulullah membacakan ayat itu, padahal itu keuntungan, kebahagiaan bagi kita. Orang semua gembira. Abu Bakar menjawab, "Hadhil ayat tadullu ala qurbi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini ayat adalah menunjukkan bahwasanya dekat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Abu Bakar paham itu. Abu Bakar paham. Fa innahu laisa ba'dal kamal illa zawal. Ujar Abu Bakar, karena tidak ada sesuatu yang sudah sempurna melainkan dia akan hilang. Rumah teman sudah tuntung, menunggu buruknya aja lagi. Nah, berarti agama Islam ini sudah sempurna. Tugas Nabi sudah selesai. Berarti ini pacang bulik Nabi kita. Nah, itu yang paham itu Abu Bakar yang diberi Allah pemahaman.
Dan itu terbukti 81 hari sesudah itu Rasulullah SAW dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini paham. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan Allah hikmah, sebagian ulama tafsir menafsirkan al-hikmah itu al-fahma anillah. Siapa-siapa yang diberi Allah tentang paham tentang Allah, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Orang yang diberi Allah paham itu, maka dia mendapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi paham itu adalah sesuatu yang istimewa yang hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki baik orang tersebut. Orang yang tidak dikehendaki Allah baik, maka dia tidak akan diberi paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan peduli dengan orang yang tidak diberinya paham itu. Para muhibbin rahimakumullah. Dan pemahaman kita tentang Allah tadi tidak jauh beda dengan paham-paham yang lainnya yang ada hubungannya dengan itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau suatu hari melihat Nabi masuk ke dalam khala, ke dalam jamban. Nah, Ibnu Abbas melihat Nabi masuk ke dalam jamban, dan Nabi kadang membawa apa-apa masuk ke dalam jamban. Nah, Ibnu Abbas paham, biasanya orang masuk ke dalam jamban tuh qadha hajat dan kena istinja. Ini Nabi kadang membawa apa-apa. Ibnu Abbas cepat mengambil imbir, isi banyu, hendak diwisi di muka wisi itu. Begitu Nabi buka wisi, ada banyu. Jan Nabi siapa mandak nih? Ujar orang Ibnu Abbas. Nah, dirangkul oleh Nabi Ibnu Abbas. Didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikan dia pemahaman yang lebih tentang agama. Nah, ini mengerti ngarannya, paham. Kada semuanya paham. Ibnu Abbas yang paham, oh Nabi itu perlu istinja kayaknya, mesti ada banyu. Nah, sahabat lain melihat, cuma Ibnu Abbas yang diberi paham itu. Oleh karena itu Ibnu Abbas dikenal sebagai salah seorang imam mufassirin karena beliau dapat doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula halnya guru dengan murid. Nah, murid-murid yang paham tentang guru, murid-murid inilah yang dapat berkah khusus dari guru itu. Murid-murid yang kada diberi paham tentang guru, maka dia tidak akan dapat berkah khusus daripada guru itu. Contohnya, kadang-kadang guru ini bisa dengan muridnya itu minta doakan. Ujar si guru, wahai si anu murid nih, doakan aku hendak tolak ke anu isuk, doakan aku mudahan selamat. Ujar guru lawan murid. Nah, murid nang kada paham merasa harap, wah guru minta doakan lawan aku. Nah, guru minta doakan lawan aku kayak apa? Ini murid nang kada paham. Bila macam itu anggapannya, berkah hilang dari murid itu. Nah, murid nang diberi paham macam apa? Oh, guruku ini melajari aku tawadu. Guru melajari aku tawadu. Melajari tawadu. Sini berdoa kabul pada seorang. Napa nyuruh aku berdoa? Tentu sini melajari aku tawadu satu. Nang kedua, sini maulahkan pahala lawan aku supaya aku ini berpahala. Nah, ini murid nang paham. Bila paham macam itu, maka murid ini akan jadi istimewa, akan banyak dapat berkah dari guru tersebut. Paham ngarannya.
Guru bertakun, "Ja guru, kenapa hukumnya nih?" "Oh, itu haram," gini murid. Kayaknya begisah. Jadi guru bertakun dua aku, kepada kan haram hukumnya. Guru yang bertakun aku. Nah, ini murid nang gak ada paham. Kalau murid nang paham, nah, ini guru mau uji aku. Nah, guru mau uji aku, ingat kada lagi hukum itu. Nah, ini murid nang paham. Boleh aja bangga, boleh bangga, tapi paham. Nah, kita bangga, guru kita minta doakan kepada kita. Berarti guru kita sayang lawan kita. Cuma jangan sampai kita merasa lebih hebat pada guru. Nah, itu guru melajari kita tawadhu, melajari rendah hati. Nah, demikian pula guru bertakun hukum ini kepada kita. Itu artinya guru menguji kita pintar kada, menguji kita ingat kada, bisa kada membaca kitab. Bukan guru kada tahu. Nah, itu kalau murid yang paham, demikian ini memaknai pertanyaan gurunya tadi. Nah, bila demikian murid ini akan dapat kebaikan berkah daripada guru tersebut. Walhasil wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi Allah pemahaman, dia akan diberikan kebaikan, maka sungguh dia diberikan kebaikan yang banyak. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم